Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu mata kuliah hidrologi pertemuan ke-1 pendahuluan pengantar hidrologi. Materi pengantar hidrologi 1 yang sekarang, kemudian iklim dan meteorologi. Ini akan mempelajari tentang cuaca, tentang pencatatan cuaca, kemudian infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi ini tentang aliran air dari permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Kemudian evapotranspirasi, ini adalah penguapan dari bumi, dari laut, dari danau, dari sungai. Kemudian hujan daerah. Hujan daerah nanti kita akan mempelajari metode-metode. Ada metode poligon, ada metode aljabar, dan lain sebagainya. Kemudian analisa frekuensi. Ini nanti ada pakai Cosmogorov. Kemudian pengukuran debit sungai. Ini nanti menggunakan karometer, menggunakan pelampung. Ini praktikumnya ini di semester 2. Kemudian analisis debit andalan. Selanjutnya unsur-unsur aliran sungai. Apa unsur-unsur aliran sungai itu? Aliran sungai itu dibagi 3. Ada sungai yang di hulu, itu pada saat musim kemarau dia tidak ada airnya. Kemudian pada ada air yang di tengah, pada saat musim kemarau airnya dikit, kemudian dia surut, bisa dilalui oleh manusia. Itu contohnya di Sungai Kelinyi. Kalau yang tadi di Bukit Sulap. Kemudian ada yang di hilir, itu contoh di Sungai Musi, mulai dari Sekayu sampai Palembang. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyeberangi sungai tersebut. Kemudian pengantar analisis hidrograf. Kemudian penelusuran banjir. Ini baik banjir dari sungai maupun banjir dari danau, waduk, dan lain sebagainya. Hidrograf satuan sintesis. Ada Inakayasu, ada yang dari Jepang itu, ada yang lilimtasi Rimentara. Kemudian banjir non hidrograf. Kemudian model hidrologi. Ini model hidrologi ini ada memakai HECRAS, ada yang memakai HMS, dan lain sebagainya. Ini sistem penilaian, ada perkuliahan terjadwal, tugas, UTS, UAS, pembobotan, kehadiran itu 5%, apabila Anda tidak hadir 80%, kehadiran 8%, 80% itu 3 kali tidak hadir, Anda diberi tugas. Kemudian ada tugas terstruktur 20%, ada kuis 10%, ada tugas mandiri. Kemudian UTS itu 25%, UAS itu 35%. Cara penilaian ini ada materi teori dan praktikum, kalau kita hanya teori. Kemudian indikator penilaian 81, lebih besar dari 81, kalau sekarang agak diperkecil lagi, itu yang lama, itu 80 itu sudah nilai A. Kemudian 70 sampai 80 itu nilai B. Untuk C nilainya 60 sampai dengan 70. Kemudian D 51 sampai 60. Jadi Anda harus melengkapi semua apa yang ada presentasi di dalam ini. Jadi Anda bisa mendapatkan nilai tertinggi tergantung adik-adik sekalian. Ini tugas terstruktur. Ini ada iklim dan meteorologi, infiltrasi perkolasi, evapotranspirasi, hujan daerah, analisis frekuensi, pengukuran debit sungai, analisis debit andalan, unsur-unsur sudah Bapak jelaskan tadi. Tugas terstruktur ini Anda membuat makalah, Anda membuat apa yang ada dari 1 sampai 13 ini, Anda buat PowerPoint, Anda buat makalah, Anda jelaskan di depan kelas. Setelah dijelaskan di depan kelas, Anda buat video. Itu tugas Anda. Ini satu orang satu di depan kelas. Saya batas UTS. Setelah UTS ini ada Ibu Ana Emiliawati akan melanjutkan.
Saya juga pindah ke kelas B, kami tukaran. Kemudian ada tugas mandiri. Cari jurnal hidrologi minimal 3 jurnal. Dari ketiga jurnal itu, buat makalah berkelompok. Kemudian buat PowerPoint, dipresentasikan, tugas mandiri, juga dibuatkan videonya. Ini sejarah hidrologi. 1000 tahun sebelum Masehi ditemukan air oleh Hermes. Kemudian pada tahun 427 sebelum Masehi itu Aristoteles menemukan dan Pluto menemukan air masih belum ditemukan secara jelas. Tahun 1808 ditemukan hidrologi praktis, antara lain ditandai dengan pengukuran hujan selama 3 tahun dan pengukuran limpasan di daerah sungai atau das oleh Saint-Pierre Penot, orang Prancis. Hidrologi praktis ini juga diambil oleh Edmond tahun 1920 dan Edmund Halley tahun 1656 Masehi. Ini pada zaman Nabi Isa, Marcus Virturius menemukan infiltrasi tahun 1453. Dalam buku Volume of History de Architectural Libri Discam, Marcus Virturius sudah memulai memperhatikan adanya siklus hidrologi, antara lain dengan memberi hipotesis bahwa hujan dan salju yang jatuh di daerah pegunungan infiltrasi ke dalam permukaan bumi dan akhirnya muncul di dataran rendah sebagai aliran dan mata air. Kemudian pada tahun 1509, Palissy dan Leonardo da Vinci mengembangkan lebih lanjut tentang siklus hidrologi. Akhirnya, sejak saat inilah hidrologi berkembang secara baik. Ini definisi hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang kehadiran dan gerakan air di alam kita yang meliputi berbagai bentuk air yang menyangkut perubahan-perubahan antara keadaan cair, padat, gas dalam atmosfer, di atas dan di bawah permukaan tanah. Itu menurut Sumarto 1995. Kemudian menurut Siharto 1990, secara umum hidrologi dimaksudkan sebagai ilmu yang menyangkut masalah air. Pada pertemuan International Association of Science Hydrology di Zurich 1939, hidrologi dapat dibagi 3. Patomologi berhubungan dengan sungai, kriptologi berhubungan dengan salju, dan limnologi berhubungan dengan danau. Siklus hidrologi. Ini air di bumi antara lain meliputi yang ada di atmosfer, di atas permukaan tanah, dan di bawah permukaan tanah. Jumlah di bumi kurang lebih 1400 kali 10 pangkat 6 km pangkat 3. Terdiri dari air laut 97%, air tawar 3%, meliputi salju, air tanah, air danau, butir-butiran air jenuh, awan, kabut, embun, hujan, air sungai. Ini siklus hidrologi merupakan gerakan air laut ke udara, kemudian jatuh ke permukaan bumi lagi sebagai hujan, atau bentuk presipitasi yang lain, dan akhirnya mengalir ke laut. Hal-hal penting yang perlu diketahui berkaitan dengan siklus hidrologi. 1. Dapat berupa siklus pendek, yaitu dari hujan menuju laut, danau, sungai, kemudian menuju laut lagi. 2. Terjadinya tidak adanya keseragaman waktu. Jadi di sana hujan, di Palembang hujan, di Palembang tidak, atau di Lingga hujan, di Curug tidak. Itu tergantung dengan tidak seragam. 3. Intensitas dan frekuensi bergantung pada geografi dan iklim. Hal ini berkaitan dengan letak matahari yang berubah sepanjang tahun. Jadi poros matahari itu berubah-ubah sepanjang tahun. 4. Berbagai siklus sangat kompleks. Jadi sangat kompleks siklus hidrologi itu perlu dipelajari.
Ini adalah gambar siklus hidrologi. Itu mulai ada matahari, ada kondensasi, terjadi awan, terjadi hujan, evaporasi, kemudian ada infiltrasi dan lain sebagainya. Ini yang lebih lengkap ini. Ini lebih lengkap, ada evaporasi laut, ada presipitasi laut, ada evaporasi transpirasi itu dari permukaan dari tumbuh-tumbuhan, ada evaporasi dari danau, ada evaporasi dari sungai, dan lain sebagainya. Ini konsep dasar hidrologi, suplai air untuk irigasi, industri, air minum, dan lain-lain. Air minum PAM. Ini ada proyeknya. Kemudian pengendalian banjir. Banjir itu biasanya di musim hujan, ada di Jakarta, ada di Palembang. Kemudian PLTA. Nah, PLTA ini lagi digalakkan. Kemudian ada pengelolaan DAS, daerah aliran sungai. DAS adalah punggung-punggung sungai, beberapa anak sungai mengalir ke sungai. Jadi beberapa anak sungai mengalir ke sungai itu DAS. Penggelontoran ini biasanya ada di Pulau Jawa, ada di Bali, karena penggelontoran ini ada sampah langsung dibuang ke laut. Makanya sampahnya biasanya ke laut, biasanya ke Pantai Kuta di Bali itu banyak sampah-sampah itu buangan dari Pulau Jawa. Ini para teknisi mempunyai kepentingan untuk mengatur aliran sungai. Jadi aliran sungai itu diatur supaya tidak banjir. Yang sering pengatur aliran sungai, maka laut ini di Belanda, kemudian di Pulau Jawa, di Jakarta, ini juga di Semarang. Di Semarang juga ada pengaturan sungai, pengaturan laut supaya air laut dengan air sungai itu tidak mengganggu kepentingan manusia. Pembuatan waduk. Nah, yang terbaru ini pembuatan waduk, danau atau sungai yang akan dilakukan di Petanang. Itu ada berkasnya yang akan dibuat pantai buatan. Insya Allah akan jadi. 3. Pembuatan saluran irigasi. Nah, ini saluran irigasi kita ada di daerah irigasi Kelingi Tugu Beliau, ada saluran irigasi di Lakitan, itu ada 2 yang teknis, kemudian ada non teknis, itu banyak di pedesaan-pedesaan. Untuk keperluan tersebut diperlukan ilmu-ilmu yang menunjang antara lain matematika, ada rumus-rumus, kemudian ilmu alam, statistika, meteorologi, oceanografi, geografi, geologi, geomorfologi, hidrolika. Selain itu harus mempunyai pengalaman di bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan botani. Jadi ilmu itu menjadi satu. Kalau dia berdiri sendiri, itu tidak berkembang ilmunya. Contoh, orang membuat HP itu berhubungan, kalau HP-nya tidak ada hubungan IT, tidak ada hubungan dengan seniman, tidak ada hubungan dengan gambar, itu tidak menarik handphonenya. Perbedaan secara sederhana antara deterministik, stokastik, dan probabilistik. Nah, proses hidrologi ada 3 proses yang diketahui, yaitu proses deterministik, proses stokastik, dan proses probabilistik atau probabilitas. Jadi proses deterministik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tidak bergantung pada peluang. 2. Tidak berubah karena waktu. 3. Perubahan variabel mengikuti hukum kapasitas, kepastian, dan memakai variabel. Data dipakai untuk menentukan parameter. Contoh, aliran air tanah. Secara matematik, proses deterministik digambarkan sebagai berikut. Merupakan fungsi matematik dan tidak ada error. Jadi air mengalir sampai ke laut. Ini contoh gambar grafik proses deterministik. Jadi grafiknya datar-datar saja, seperti ombak. Ada X, ada Y berhubungan dengan waktu, dan Q, yaitu Q, T itu waktu. Ini proses stokastik. Proses stokastik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bergantung pada waktu, perubahan variabel merupakan faktor peluang, memakai matematika, ada unsur random.
Contoh kebanyakan proses hidrologi secara matematik, proses tidak stokastik digambarkan sebagai berikut. Mempunyai irama dan mempunyai kecenderungan tren dan merupakan fungsi dari waktu. Nah, ini gambarnya. Jadi grafiknya turun naik seperti petir, seperti gambar di rumah sakit itu, seperti gambar untuk analisis, diagnosis. Ini proses probabilistik, tidak tergantung waktu. Ini ciri-cirinya. Dua, perubahan variabel merupakan faktor peluang. Tiga, mekanisme fisik tergantung pada data. Contoh, lengkung durasi aliran analisis frekuensi secara matematis, proses probabilistik digambarkan sebagai berikut. Ada unsur random, jadi merupakan fungsi waktu. Ini contoh gambarnya. Jadi dia dari atas turun, naik, kemudian barusan lurus. Ini berdasarkan gambarannya, proses hidrologi dibagi dua. Hidrologi parametrik, kemudian hidrologi statistik. Ada hidrologi parametrik, parameter-parameter yang akan dilakukan, dianalisis. Kemudian ada fisik, ada analog, ada model digital, ada analisis fisik. Kemudian statistik itu menggunakan statistik, merupakan manipulasi karakteristik dari variabel hidrologi. Ini tes formatif. Satu, apakah yang Anda ketahui tentang siklus hidrologi? Kemudian dua, apakah yang Anda ketahui tentang konsep dasar hidrologi? Tiga, apa perbedaan mendasar antara proses deterministik, proses stokastik, dan proses probabilistik? Ini nanti Anda kumpulkan, Anda jawab di dalam video pembelajaran ini. Di bawah Anda absen nanti, absen dikasih NPM, di bawahnya dijawab 3 pertanyaan ini. Kemudian juga dikumpulkan hard copy, soft copy. Hard copy-nya nanti kumpulkan ke Bapak, langsung ke Bapak. Ini referensinya. Ada Insinyur Tek, ini ada beberapa referensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.